Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 26. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, Biksu Tong, Subaji, dan juga Aoswee, mereka semua telah tertidur oleh hipnotis dari iblis pasir merah. Dan sang iblis pasir merah ini akan segera membunuh mereka bertiga. Bahkan iblis pasir merah juga telah melihat Sun Wukong yang tergeletak di atas padang pasir. Iblis pasir merah pun merasa dirinya sudah menang dan bisa membunuh mereka semua kapan saja. Tiba-tiba saja seseorang pun muncul dari dalam pasir, yang ternyata itu adalah Raja Alam Baka. Raja Alam Baka ini pun mengatakan bahwa Sha Wuqing adalah orang kepercayaan yang bisa diandalkan untuk mengurus tugas di dunia. Tugas dari Raja Alam Baka yang diberikan kepada Sha Wuqing ini adalah untuk membunuh semua orang yang melewati padang pasir ini, agar jiwa-jiwa orang yang mati itu bisa menjadi budak dari Raja Alam Baka. Ketika Sha Wuqing bisa memenuhi tugas dari sang Raja Alam Baka, maka dia akan bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, dan sang Raja Alam Baka akan mengabulkan permintaan Sha Wuqing. Ternyata keinginan dari Sha Wuqing ini adalah meminta Raja Alam Baka untuk memperbarui ulang buku hidup dan mati, dan Sha Wuqing ingin dilahirkan kembali menjadi seorang manusia. Raja Alam Baka pun bertanya pada Sha Wuqing apakah keputusan ini adalah sesuatu yang benar-benar ia inginkan. Sang raja pun mengatakan bahwa menjadi seorang iblis adalah yang terbaik untuk Sha Wuqing. Sha Wuqing pun menjawabnya bahwa dia tidak ingin menjadi seorang iblis. Dia hanya ingin menjadi seorang manusia biasa dengan penampilan yang biasa dan hidup yang biasa. Sha Wuqing kini juga berkata pada Raja Alam Baka bahwa sang raja bisa memilih iblis yang lain untuk melakukan tugas ini, dan Sha Wuqing tidak mau melakukan tugas pembunuhan ini lagi. Raja Alam Baka pun menjawab perkataan dari Sha Wuqing. Apakah kamu sudah berniat untuk menjadi seorang manusia? Dan apakah kamu tahu resikonya? Bahwa menjadi manusia itu akan menderita sejak lahir. Dia akan menjadi tua, sakit, dan mati. Dan kamu tidak akan bisa merasa bebas seperti saat ini. Sha Wuqing kemudian mengangkat tangannya dan dia berkata pada Raja Alam Baka bahwa keputusan itu sudah dia ambil dengan segala resikonya. Raja Alam Baka kemudian menyuruh Sha Wuqing untuk membunuh Tang Shan dan juga yang lainnya, agar dia bisa mengabulkan apa yang diminta oleh Sha Wuqing. Dan Sha Wuqing pun berterima kasih pada Raja Alam Baka. Raja Alam Baka pun sambil tersenyum dia berkata pada Sha Wuqing bahwa dia sudah tidak sabar untuk memanen jiwa dari Biksu Tong dan murid-muridnya. Setelah berkata seperti itu, Raja Alam Baka pun menghilang dan dia berjanji akan mengabulkan permintaan dari Sha Wuqing untuk menjadi manusia. Setelah mendapat perintah dari Raja Alam Baka, Sha Wuqing pun akan memulai pembunuhan pada Biksu Tong. Ketika Sha Wuqing mengangkat pedangnya dan siap menebas leher dari sang biksu, dia pun dikejutkan dengan suara dari seseorang yang mengatakan untuk berhenti. Ternyata itu adalah suara dari Subaji yang sedang mengigo bermain dengan cewek-cewek di kolam renang. Dan pada saat Sha Wuqing menoleh kembali ke arah Biksu Tong, ternyata Biksu Tong sudah menghilang dari hadapannya. Dan sekarang sang biksu ada di belakang Sha Wuqing. Sha Wuqing pun kini berkata bahwa ini adalah mustahil karena sang biksu bisa terbangun dari jurus hipnotisnya. Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Sha Wuqing, "Kamu tidak tahu sesuatu tentang diriku. Aku adalah orang yang tidak pernah tidur. Mungkin kamu bisa membuat orang lain tertidur, tapi hal itu tidak akan terjadi padaku." Sha Wuqing pun kemudian menjawab perkataan dari Biksu Tong bahwa sang biksu tidak tidur hanya untuk menghadapi kematiannya. Dan sekarang Wuqing pun mengayunkan pedang besar yang ada di tangannya. Tapi sebelum pedang itu berhasil mengenai tubuh dari Biksu Tong, tiba-tiba saja sang biksu kini melesat dan meninju tangan Sha Wuqing. Hal ini membuat Sha Wuqing merasa kesakitan. Setelah itu Biksu Tong juga menyikut wajah dari Wuqing ini. Mendapat serangan dari Biksu Tong, Wuqing pun berkata dalam hatinya bahwa dia tidak menyangka Biksu Tong adalah orang yang hebat.
Sang biksu kemudian mengangkat tangan kirinya dan dia pun melakukan tinjuan yang keras pada topeng Wuching ini. Hal itu membuat Wuching terpental cukup jauh. Setelah itu, Shao Wuching pun memegangi topengnya karena dia merasa sangat kesakitan. Dan Wuching kemudian bertanya, tinju macam apa ini? Biksu Tong menjawab perkataan dari Shao Wuching bahwa itu adalah tinju dari mantra Tao. Dan Biksu Tong mempelajari mantra itu di Pavilion Sutra di kota Tibet. Halaman pertama dari buku yang ia baca mengatakan bahwa mantra Tao ini sangat efektif untuk menghadapi siluman seperti Shao Wuching. Shao Wuching pun kini memegangi topengnya yang terus mengeluarkan darah. Dan Shao Wuching merasa bahwa ini adalah bukan pukulan yang biasa, karena pukulan ini juga sangat menyayat hatinya. Shao Wuching kemudian berteriak-teriak karena dia merasakan sakit yang luar biasa. Setelah itu, Shao Wuching pun kini menggaruk dadanya karena dia juga merasa sakit di dalam hatinya. Wuching yang sudah merasakan sakit akibat tinjuan dari Biksu Tong, dia pun menjadi sangat marah dan akan membunuh sang biksu. Kemudian Shao Wuching kini melesat ke arah Biksu Tong dengan cepat. Di hadapan dari Biksu Tong, Shao Wuching mengatakan bahwa nyawanya akan dicabut hari ini. Dan sang biksu tidak akan bisa menghentikan Shao Wuching hanya dengan tinjuan yang seperti tadi. Biksu Tong kemudian berkata pada Shao Wuching bahwa akan ada orang lain yang akan menghentikannya. Hal ini membuat Shao Wuching terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Biksu Tong. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun muncul lalu mencekik Shao Wuching sebelum Wuching ini berhasil melukai sang biksu. Cekikan kuat dan keras dari Sun Wukong ini membuat Shao Wuching tidak berdaya. Sambil mencekik Shao Wuching, Sun Wukong pun kini berkata, "Hei iblis pasir merah, sihirmu cukup bagus, tapi itu hanya membuatku tertidur sebentar." Kemudian Shao Wuching berkata dalam hatinya bahwa ternyata sihirnya juga tidak berpengaruh banyak pada sang Raja Kera. Dan kini Sun Wukong pun melepaskan cekikannya dan dia melempar Shao Wuching cukup jauh. Sambil terlempar di udara, Wuching berkata bahwa dia telah meremehkan tim Biksu Tong. Dan Wukong pun menjawabnya bahwa dia juga sangat ceroboh karena berhasil ditipu oleh Shao Wuching. Sun Wukong yang sudah sangat marah, dia pun menantang Shao Wuching untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Mendengar perkataan dari Sun Wukong, Shao Wuching pun kini bersemangat karena dia juga tidak ingin gagal menjadi seorang manusia. Shao Wuching pun kini mengangkat tangannya dan dia memanggil kembali pedang besar miliknya itu. Dan adu senjata pun kini dilakukan oleh Shao Wuching dan juga Sun Wukong. Biksu Tong pun kali ini berjalan ke arah kuda naga Oswey. Dia pun mengambil buku catatan perjalanan dari para pengembara sebelumnya. Dan biksu merasa tertarik dengan obrolan Shao Wuching dengan Raja Alam Baka, karena Shao Wuching menginginkan dirinya untuk bisa terlahir kembali menjadi seorang manusia. Sambil memegang buku catatan itu, Biksu Tong kini berteriak pada Sun Wukong, "Hei Wukong, aku serahkan iblis pasir merah ini padamu karena aku ingin buka Instagram sebentar." Sambil terus bertarung dengan Shao Wuching, Sun Wukong pun kini menjawabnya, "Baiklah kalau begitu, ini bukan masalah besar buat Sun Wukong." Biksu Tong pun kini membuka buku catatan perjalanan itu dan dia menemukan kata-kata, "Seorang iblis jiwa gelap akan bisa kembali menjadi orang yang baik ketika ada setitik keinginan di dalam hatinya, karena hati adalah sebuah kunci." Kemudian Biksu Tong pun merenung sebentar karena dia masih bingung bagaimana caranya untuk melakukan hal itu dan menyadarkan Shao Wuching untuk bisa membawanya kembali ke jalan yang benar. Sun Wukong yang masih bertarung dengan Wuching, dia pun berhasil melakukan pukulan keras pada topeng Wuching ini yang membuat topengnya menjadi hancur. Ketika Wuching sudah tidak mampu menghadapi kekuatan besar dari Sun Wukong, Wukong pun terus menekannya dengan pukulan-pukulan keras yang terus dilayangkan di tubuh Wuching ini. Wukong kemudian mengangkat tubuh Wuching ke udara dan dia melakukan pukulan yang sangat keras sebagai akhir dari pertarungan. Pukulan terakhir yang dilakukan oleh Sun Wukong itu benar-benar bisa membuat Wuching tersungkur dan sulit untuk bangun lagi. Tapi keinginan besar dari Shao Wuching untuk menjadi seorang manusia membuatnya kini harus bangun dan tidak mau mengakui kekalahan. Dengan cepat Shao Wuching pun kini muncul di hadapan dari Biksu Tong. Hal ini membuat Sun Wukong merasa khawatir dengan gurunya. Dan dengan santai, gurunya menatap datar ke arah Shao Wuching. Lalu sang biksu kini melakukan pukulan datar ke tubuh Wuching ini. Pukulan datar yang dilakukan oleh Biksu Tong membuat Shao Wuching merasa sangat kesakitan.
Hal ini membuat Sa Wuching harus berlutut di hadapan Biksu Tong. Wuching yang kini sudah jatuh tersukur di hadapan sang biksu. Dia masih memiliki tekad kuat untuk bangun karena tidak mau mengakui kekalahan. Sun Wukong yang melihat kejadian ini, dia pun berkata dalam hatinya bahwa tinju Biksu Tong ini bukan tinju biasa dan memiliki efek yang spesial. Karena pada waktu itu, Sun Wukong juga merasakan tinju biasa dari sang biksu dan dia pun juga merasakan sakit di wajahnya. Sun Wukong kemudian mengatakan bahwa Biksu Tong ini benar-benar orang yang terpilih. Biksu Tong yang kali ini berdiri di hadapan Sa Wuching. Dia pun berkata, manusia adalah manusia dan iblis adalah iblis. Masing-masing memiliki sebuah perbedaan dan aku tidak pernah mendengar ada iblis yang bisa menjadi manusia. Kamu adalah orang yang sangat sombong dan kamu juga orang yang malang karena kamu telah mudah tertipu oleh orang lain. Wuching yang marah dengan perkataan dari Biksu Tong. Dia pun bangkit dan akan memakan sang biksu. Tapi dengan cepat, Biksu Tong pun kembali melakukan pukulan kerasnya di topeng Sa Wuching yang kali ini membuatnya hancur. Dan rasa sakit dari Sa Wuching kini bertambah 2 kali lipat. Sa Wuching pun kemudian mengingat kejadian di masa lalunya. Karena pada saat itu, Sa Wuching pun melihat seorang wanita buta yang sedang duduk sendirian. Dan wanita itu adalah manusia pertama yang menjadi sahabat dari Sa Wuching. Setiap harinya Sa Wuching sering datang untuk menemui si wanita. Dan mereka berdua pun kini mengobrol. Wanita itu pun kini bertanya pada Sa Wuching, apakah Wuching mendengar belakangan ini banyak pengembara yang menghilang di padang pasir ini. Dan kabarnya para pengembara itu dibunuh oleh seorang monster. Tapi si wanita buta ini berkata pada Sa Wuching bahwa dia tidak percaya dengan monster di tempat ini. Wanita itu merasa bahwa pengembara yang hilang dan mati itu dilakukan oleh seorang pencuri. Wanita itu juga mengatakan bahwa pencuri itu lebih menakutkan daripada seorang monster. Dia juga merasa bahwa monster di padang pasir ini tidak akan pernah ada. Perkataan dari wanita buta ini membuat Sa Wuching menjadi terkejut. Dan wanita itu kini lanjut mengatakan, tapi meskipun ada pencuri, sekarang aku tidak akan takut. Karena kamu sekarang ada di sampingku. Dan aku merasakan lebih aman ketika kamu ada di tempat ini. Topeng Sa Wuching pun kini benar-benar hancur akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Biksu Tong. Dan Sa Wuching sangat merindukan wanita buta itu. Setelah melihat topeng dari iblis pasir merah kini hancur, sang biksu juga berkata bahwa harapan di dalam hati iblis pasir merah ini telah sangat tinggi dan membuat Biksu Tong merasa kasihan dengan iblis pasir merah. Sun Wukong kini mendekati Biksu Tong dan berkata bahwa Biksu Tong sangat hebat karena berhasil membunuh iblis pasir merah. Biksu Tong kini bertanya pada Sun Wukong apakah Subaji dan juga kuda naga putih sudah bangun. Sun Wukong pun menjawab bahwa 2 orang bodoh itu masih tertidur. Kemudian Biksu Tong kini berkata pada Sun Wukong, Wukong, sebagai kakak laki-laki pertama, kamu seharusnya bisa menjaga orang lain. Kamu jangan mengambil kesimpulan sendiri dan mengejar apa yang kamu lihat. Karena kita itu adalah satu tim dan tim itu harus saling menjaga. Apakah kamu paham itu? Tiba-tiba saja dari dalam pasir kini keluar sepasang telinga dan seseorang yang muncul dari dalam pasir itu kini berkata, apakah itu adalah si monyet batu dan itu adalah si manusia yang spesial. Mereka adalah tipe yang sangat aku sukai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah seseorang yang muncul tiba-tiba dari dalam pasir ini akan segera menyerang Biksu Tong dan juga yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.